billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikami. Amma ba'du. Hadirin sekalian rahimakumullah, puja dan puji syukur terlebih dahulu. Alangkah indahnya bila kita bersama-sama melimpahkan, mencurahkan pujian dan pujaan kita kepada Allah, Raja di langit, Raja di bumi, Raja di daratan, Raja di lautan, sumber lautan ilmu laduni, sumber lautan segala ilmu luas tidak terbatas. Salawat beserta salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada makhluk yang paling mulia, kepada makhluk yang paling agung, cahaya di langit dan di bumi, di daratan, di lautan. Tiada lain, tiada bukan, beliau pemimpinnya seluruh bangsa jin dan bangsa manusia, imamnya seluruh para nabi dan rasul, imamnya seluruh orang-orang yang beriman dan bertakwa, imamnya seluruh orang-orang yang soleh. Beliau yang mulia, beliau yang agung, baginda alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa juga dicurahkan lautan rahmat Allah, maghfirah Allah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, sampai seluruhnya umatnya sampai di akhir zaman. Amin, amin, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai umat Islam, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersama-sama mengenang, mengingat kembali pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita semua sebagai umat Islam yang hidup di akhir zaman, yang penuh dengan fitnah-fitnah dajjal, kita senantiasa dijaga, kita senantiasa diselamatkan oleh Allah dari fitnah dajjal. Hati-hati fitnah dajjal, iblis dan seluruh bala tentaranya dari golongan jin dan manusia. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad tahun yang lalu beliau telah memberikan kepada kita ajaran tentang doa agar kita diberikan oleh Allah keselamatan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, lindungilah kami. Kami mohon perlindungan kepadamu min syarri, dari kejahatan fitnah dajjal, min syarril fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah dajjal. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita ini hidup di akhir zaman. Kita ini hidup di mana fitnah dajjal dan sekutunya iblis dan seluruh bala tentaranya sebagai musuh bagi Islam kini sudah merajalela dan kini sudah menjelajah dunia. Maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana fitnah sudah merajalela, di mana fitnah sudah ada di mana-mana. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirata, wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba, wa yuhibbunal qusura wa yansaunal qubura, wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta,
wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang satu zaman kepada umatku di mana umat Islam mereka akan mencintai dengan 5 perkara dan mereka melupakan dengan 5 perkara. Apa yang 5 perkara itu? Yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirata. Yang pertama, mereka umat Islam di akhir zaman terlalu mencintai dunia dan mereka melupakan akhirat. Wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Dan yang kedua, mereka umat Islam di akhir zaman terlalu mencintai harta dan mereka melupakan perhitungan. Wa yuhibbunal qusura wa yansaunal qubura. Dan yang ketiga, mereka umat Islam terlalu mencintai gedung-gedung mewah, bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. Wa yansaunal qubura, dan mereka melupakan kuburan. Dan yang keempat, wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Yang keempat, mereka umat Islam di akhir zaman mereka terlalu mencintai kehidupan dan mereka melupakan kematian. Wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Dan yang kelima, mereka umat Islam di akhir zaman terlalu cinta kepada sesama makhluk dan mereka melupakan kepada sang khalik atau sang pencipta. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sekalian, umat Islam di seluruh Indonesia, juga umat Islam di seluruh dunia, 5 daripada ciri akhir zaman yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 15 abad yang lalu, ternyata ini semua sudah tampak dan bukti di hadapan kita sebagai manusia muslim yang hidup di akhir zaman. Hadirin sekalian rahimakumullah, bersikap berhati-hatilah kita karena kita sekarang punya penyakit al-wahan. Al-wahan itu adalah yang paling utama hubud dunia. Kita terlalu mencintai dunia, wa karahatikumul maut, dan kita terlalu takut dengan kematian. Berhati-hatilah hadirin sekalian dengan sikap-sikap dan fitnah-fitnah dajjal yang disebarkan, yang diajarkan di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman ini kita tidak lepas daripada konspirasi politik internasional, di mana iblis, dajjal bersekutu dengan bangsa manusia, terutama bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, yang dinas oleh Allah dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad, tidak akan pernah ridho kepada kalian wahai seluruh umat Islam, adalah bangsa Yahudi, adalah bangsa Nasrani, sehingga kalian ikut bersama mereka dalam agama mereka, dalam paham mereka, dalam budaya mereka. Berhati-hatilah kita dengan konspirasi internasional yang dibawakan, digoibnya oleh iblis beserta dajjal dan bersekutu dengan bangsa manusia dari golongan saudara kita keturunan Nabi Adam alaihissalam yang sudah menjadi tentara mereka, bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, bangsa komunis, dan bangsa-bangsa kafir yang lainnya. Kita sebagai umat Islam harus dan wajib kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekuatan-kekuatan negatif dajjal, dari kekuatan-kekuatan negatif iblis, dari kekuatan-kekuatan negatif bala tentaranya dari golongan jin dan manusia. Kita lebih baik mati di hadapan Allah, tentunya mati dalam keadaan mulia. Hidup mulia, mati syahid, itu adalah yang paling utama. Bahkan hadirin sekalian rahimakumullah, bersikaplah dan berhati-hatilah kita hidup di akhir zaman, jaga akidah, jaga imun, jaga iman. Yang kedua, baginda Rasulullah juga bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan datang satu zaman kepada umatku, yakni di akhir zaman,
di mana tabiat-tabiat umat Islam di akhir zaman, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i, mereka menjauhkan diri dari para ulama dan para ahli-ahli fikih. Mereka menjauhkan diri dari ulama-ulama soleh yang banyak ilmu dan pengetahuannya. Mereka banyak menjauhi para ahli-ahli fikih yang soleh, yang paham tentang ilmu, mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak sedikit mereka hanya mengikuti kepada ulama-ulama ulama-ulama jahat, ulama-ulama yang tidak mengindahkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada bangsa manusia secara tulus, secara ikhlas di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Berhati-hatilah hidup di akhir zaman, karena Rasulullah telah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan datang satu zaman pada umatku di mana mereka umat Islam di akhir zaman, mereka menjauhi para ulama dan para ahli fikih. Ini semua sudah terbuka, ini semua sudah terbukti di zaman kita. Kita alami, kita hidup di akhir zaman, di mana sekarang pada umumnya umat-umat manusia, umat-umat Islam di hari ini, di akhir zaman ini, mereka menjauhkan diri dari para ulama, mereka menjauhkan diri dari para ahli fikih, yang menyebabkan mereka makin bodoh. Maka hancurlah, binasalah orang-orang bodoh jika mereka menjauhi dari para ulama dan ahli fikih. Mereka akan makin jauh dan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan makin jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama, karena fuqaha, para ahli fikih adalah warasatul anbiya'i, dan mereka adalah kuroma'u mukramun, adalah orang-orang yang mulia dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah tabiat manusia muslim di akhir zaman, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Maka Allah akan memberikan ujian kepada manusia muslim di akhir zaman, di mana mereka menjauhkan dari ulama dan ahli fikih. Fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyatin, maka Allah akan menguji mereka umat Islam di akhir zaman itu dengan 3 ujian. Ulaha, yang pertama ujian itu adalah yarfa'ul barokah, Allah akan mengangkat keberkahan min kasbihim, dari usahanya. Wasaniyatu, dan yang kedua, yusallitullahu sultanan zalima, Allah akan menguji mereka dengan mendatangkan pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, yang tidak sayang kepada rakyatnya. Mereka hanya memperkaya diri, mereka lupa kepada orang-orang yang di bawahnya, kepada rakyatnya. Na'udzubillahi min dalik. Wasalisatu, dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mereka umat Islam di akhir zaman keluar mati dalam keadaan tidak membawa iman. Mereka sudah mulai terjebak oleh Dajjal dan sekutunya iblis dan bala tentaranya dari golongan bangsa jin dan bangsa manusia. Tidak sedikit manusia di akhir zaman menjauhkan diri daripada dekat kepada Allah, menjauhkan diri kepada masjid, menjauhkan diri dari istighfar, menjauhkan diri dari salawat, menjauhkan diri dari berbagai macam hal-hal yang mencari ridha Allah. Lillah billah fisabilillah aymardutilah, mulai ditanggalkan dan ditinggalkan. Ini semua kita sudah termasuk golongan manusia yang sudah terbius oleh Dajjal, oleh iblis dan bala tentaranya di akhir zaman, di mana kita diruksak oleh kejahatan-kejahatan, kebusukan-kebusukan, konspirasi politik internasional, di mana di akhir zaman manusia dikuasai oleh bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, yang dinas dalam Al-Quran tadi, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad, tidak akan pernah ridho kepada kalian wahai umat Islam, yakni bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani, sehingga kalian ikut bersama mereka, masuk ke dalam paham mereka, masuk bersama mereka. Na'udzubillahi min dalik. Hadirin sekalian rahimakumullah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, sayati zamanun ala ummati la tutaqul ma'isyatu fihim illa bil ma'siyati hatta yukadzibar rajula wa yahlifa fa idza kana dzalika zamanun fa alaikum bil haram. Qil ya Rasulullah wa ila inal mahrab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Allah taala wa ila kitabihi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian umat Islam di seluruh Indonesia, hadirin umat Islam di seluruh dunia,
tingkatkan iman pada diri kita di akhir zaman dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, akan datang satu zaman pada umatku, akan datang satu zaman kepada umat Islam di akhir zaman, di mana mereka umat Islam di akhir zaman hidupnya mereka merasa susah, merasa payah di dalam mencari kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Mencari harta yang halal susah, la tutaqul ma'isyatu fihim illa bil ma'siyati, kecuali hanya dengan maksiat. Kalau dengan nista, kalau dengan durhaka mereka banyak. Dengan LGBT mereka akan banyak uang seperti di Itali. Prisek, ya. Dengan tabiat-tabiat yang di luar daripada syariat Islam. Dengan komunis mereka dijadikan orang-orang yang hubud dunia dan orang-orang yang takut mati. Maka wabah corona berangkat dari Cina. Cina adalah berakidah komunis, anti Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, terkenal kematian di Itali. Di Itali adalah prisek, LGBT pusat, dan juga termasuk di Amerika karena di situ adalah di dalamnya ada Yahudi, ada Nasrani, dan bangsa Eropa dan bangsa lainnya, termasuk juga di dalamnya ada fasikun kafirun, ada fasikun fajirun, ada orang-orang yang durhaka, yang mutlak kafirnya, ada orang-orang yang durhaka, orang Islam tapi keluar dari akidah koridor hukum syariat Islam. Berhati-hatilah kita dengannya. Di akhir zaman akan datang satu zaman di mana umat Islam akan susah mencari kehidupan yang layak, akan susah mencari kehidupan yang halal dan baik, hanya dimudahkan dengan jalan maksiat, dengan jalan nista, dengan jalan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjebak, mereka tertipu dengan kemewahan dunia, seakan-akan mereka hidup selamanya di dunia. Akhirnya mereka melupakan kepada ajaran syariat Islam. Mereka jauhkan diri dari ulama, mereka jauhkan diri dari para fuqaha, mereka jauhkan diri dari kebenaran, sehingga mereka terjebak, terbius oleh kemewahan dunia dengan segala keindahannya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah kata Rasul, sayati zamanun ala ummati la tutaqul ma'isyatu fihim illa bil ma'siyati hatta yukadzibar rajula, sehingga tingkah laku perbuatan manusia Islam di akhir zaman itu adalah terbiasa perbuatan dusta, wa yahlifa, perbuatan dusta, perbuatan ingkar janji. Itulah perbuatan mereka yang sudah menjadi bagian daripada sikap dan budi pekerti mereka. Fa idza kana dzalika zamanun, Rasul bersabda, maka apabila kalian wahai umat Islam sudah ada di zaman seperti itu, fa alaikum bil harab, maka hendaklah kalian segera berlari. Pada saat itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ditanyakan oleh sahabat-sahabat Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kemana kami mesti berlari? Wa ila ainal mahrab, kemana kami mesti berlari jika zaman penuh fitnah, jika zaman sudah seperti itu? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ilallah ta'ala, yang pertama berlarilah kalian wahai umat Islam di akhir zaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan banyak berzikir, dengan banyak istighfar, dengan banyak bersalawat, makmurkan masjid, dan kembalilah kepada Allah dengan salat 5 waktu dan juga dengan salat berjamaah, dengan menegakkan apa yang menjadi bagian daripada tegaknya Islam. Makmurkan masjid, ciptakan salat dengan baik dan tepat di dalam waktunya. Ilallahi ta'ala wa ila kitabi, yang kedua kepada kitabnya. Kaji Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Baca Al-Quran jadi pahala walaupun tidak tahu artinya. Kaji Al-Quran, baca terjemahnya sehingga mulai tahu bahwa Al-Quran mengandung hikmah dan pedoman hidup. Baca bolak-balik Al-Quran akan melahirkan mukjizat keajaiban yang sangat luar biasa. Itulah Al-Quran. Jika kalian kembali kepada Al-Quran, niscaya kalian selamat sehebat apapun fitnah di akhir zaman. Yang ketiga, wa ila sunnata rasulih, dan kembalilah kepada sunnah rasulnya. Lakukan apa yang menjadi sunnah rasul, seperti puasa Senin Kamis, atau melakukan sunnah-sunnah rasul yang lainnya dengan sholat sunnah, misalnya sholat sunnah qobliyahnya, sholat sunnah ba'diyahnya, dengan sholat tahajudnya, dengan sholat duhanya, dengan sholat hajatnya. Perbanyaklah memohon kepada Allah, istighosah, memohon kepada Allah. Tidak ada tempat yang paling aman, tidak ada tempat yang paling nyaman kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Terutama muliakan masjid, makmurkan masjid, berdoalah kepada Allah agar kita dijauhkan dari berbagai macam huru-hara, bencana, mara, bahaya, termasuk di dalamnya, ya Allah, bebaskan kami dari penyakit corona yang kini sudah menjelajah Indonesia bahkan dunia. Allahumma kshif anna
wasrif anna wadfa anna minal bala'i wal waba wal ghala'i wal qata'i wali jamil amradi wa mautil fujati wat ta'un, khususan corona, wal fitana wal mihana wal humuma wal gumuma wal kuruba wal ahzan wa sadaida wa saral arai ma la yaksifu ghairuka. Ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin, ya Allah ya Allah ya Allah ya akramal akramin, ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya Allah ya Allah ya mujibas sailin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikianlah hadirin sekalian, perbanyaklah oleh kita bertaubat kepada Allah, karena sesungguhnya wabah yang terjadi ini adalah akibat daripada manusia itu sendiri yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Tidak ada jalan lain kecuali salah satu jalannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sekalipun kalian hidupnya di dalam fitnah akhir zaman yang sangat besar dan dahsyat, niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu